Alhamdulillah hamdan nastajribu bihi ar-ridha wa nastadfi'u bihi al-ghadha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yughfaru biha ma taqaddama wa ma madha wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-muqtafina sabilahu fi kulli ahjamin wa imda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ahi wa ta'atih la'allakum yahsulu li qulubikum billahi al-istirdah min yawmina hadha ila yawmi faslil qada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji-puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau, sahabat beliau, keluarga beliau, pengikut beliau setia dunia akhirat di mata Allah taala dan Rasulnya. Dan salawat juga serta salam kita sampaikan kepada insan-insan mukmin yang telah pulang ke rahmatullah dan juga yang masih ada membawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di penghujung tahun 96 ini masih Allah Ta'ala pelihara kita dapat mendengar nasihat agama, pandangan agama, petuah agama, tuntunan, bimbingan yang membawa keselamatan kita dalam urusan agama, yang datangnya tentunya dari orang-orang yang mengenal agama, berbuat sesuai dengan aturan agama, mengamalkan apa yang diharapkan dan jadi kewajibannya terhadap agama untuk dirinya dan orang lain, serta menjadi teladan pula dalam kehidupannya, dalam keseharian, dalam urusan agama. Sehingga semasa Allah Ta'ala pelihara masih ada saudara kita seagama yang berbuat demikian, tentu jalan bagi orang yang mengenal agama atas dasar ilmu agama yang diamalkan sesuai dengan aturan agama yang berlaku, dan mengajak saudaranya seagama untuk bisa mengenal agama sesuai dengan aturan ilmu agama. Rasanya kita dapat bimbingan semacam itu kembalinya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Setiap insan yang beragama dan mengerti ilmu agama, diamalkan ilmu dimaksud sesuai dengan ajaran agama dan sesuatunya berkaitan erat dengan hukum-hukum keagamaan kepada kita muslim-muslim beragama, rasanya ilmu tadi mengarahkan diri kita ke jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Artinya menjadikan kita semakin baik dan baik, ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap insan mutlak akan kembali kepadanya. Apabila kita dapati guru semacam itu, khatib, mubaligh, da'i dan sejenisnya, mengarahkan diri kita dalam bentuk bahasa dan tutur kata serta sejenisnya dari sinar hati yang ada sesuai dengan ilmu agama, tuntutan kitab-kitab agama berkata demikian, bismillahirrahmanirrahim, kita dapati sinar ilahi di hati kita, muslim yang beragama sesuai dengan tuntunan guru yang dibenarkan aturan sesuatunya oleh agama, bukan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ilmu agama yang disampaikan dari saudara kita seagama untuk orang muslim yang beragama menjadikan kita kenal Allah Ta'ala, kenal Rasulnya, berarti kenal sesuatu yang berkaitan dalam urusan agama. Meski sebatas apapun kita mengenal Allah Ta'ala melalui ilmu agama, rasanya kita dengan kita mengenal satu sama lainnya. Artinya tahu siapa diri kita dan siapa yang kita ajak bicara dan untuk apa kita bicara dalam urusan ini. Pada dasarnya mengajak kita untuk mengenal jalan ilahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi pergeseran terjadi di sana sini. Dakwah tetap berjalan, majlis taklim berkembang. Orang-orang yang dipandang oleh syariat agama melaksanakan ajaran agama, nyatanya kebanyakan tidak mencerminkan jalan ilahi yang mereka sebetulnya muslim beragama melaksanakan syariat agama, tapi jalan menuju Allah Ta'ala dan Rasulnya sulit untuk bisa dibaca. Padahal dalam keseharian kita beragama dan seringkali mendengar nasihat agama, bahkan menghidupkan majlis-majlis agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergeseran di sana sini tetap berjalan sampai datangnya kematian. Pergeseran di sana sini dari sudut pandang agama tetap berjalan. Sesuatu yang bergeser berarti dia bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya.
Orang yang mengajar ilmu agama sesuai dengan aturan agama yang berlaku pun tergeser dalam kehidupannya. Dari yang benar tergeser dalam kebenarannya. Dari yang memang samar, jauhlah dia dalam sasaran agamanya. Dan seterusnya begitu. Sehingga orang-orang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kembali dari alam fana ke alam baka. Tapi tetap rahmat Allah Ta'ala meluas, merata kepada umat manusia. Khususnya bagi insan yang beragama Islam. Karena rahmat Allah Ta'ala ini tetap merata sampai datangnya hari kiamat. Janganlah kita sebagai muslim merasa bahwa kita tidak beroleh rahmat. Rahmat di atas rahmat semasa masih ada manusia yang memperjelaskan segala sesuatu dari sudut pandang agama untuk kita muslim yang beragama. Sehingga pandangan-pandangan agama yang disampaikan dari orang yang setitik mengerti ilmu agama memberikan keuntungan ganda buat kita muslim yang beragama. Menguntungkan, memberikan keuntungan ganda. Untung dunianya kita terpelihara dari dosa-dosa besar. Keberuntungan yang didapat di dalam dunia, banyak persoalan tak dapat ditangani oleh manusia. Tapi berkah pengenalan diri kita kepada Allah Ta'ala, dapatlah doa-doa yang membuka jalan urusan kita dalam urusan dunia, sehingga kita beruntung dengan berkah ilmu agama. Untung di atas untung, keberuntungan di atas segala macam bentuk keberuntungan seorang muslim yang beragama di dalam hidupnya. Ketika dia kembali kepada alam baka, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nikmati segala macam bentuk usahanya atas dasar pendidikan agama, pengetahuan agama, dan ajaran agama yang diamalkan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dan aturan yang diterapkan oleh orang-orang pilihan dari sudut pandang agama. Karena hal itu semakin kesana, semakin melangkah jumlah manusianya. Kita untuk tetap bisa ingat kepada Allah Ta'ala atas dasar agama. Berikut ini Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis yang mudah-mudahan kita tidak tergeser dari pengertian dan pemberitahuan dari orang-orang yang mengerti agama. Sebatas apapun dia, semasa dia mengerti agama, menyampaikan sesuatu yang baik untuk kita dari sudut pandang agama, dan berbetulan juga diberikan tata cara untuk kita beroleh keberuntungan ganda dunia dan akhirat, terimalah dia apa adanya. Semasa dia berani bertanggung jawab dari segala macam tutur kata dari sudut pandang agama, sehingga apabila orang berbicara dan bertanggung jawab dari segala apa yang disampaikannya dalam bentuk apapun juga, tapi sesuai dengan aturan agama yang berlaku, dia bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya tidaklah dapat diketahui oleh manusia biasa kecuali oleh orang-orang tertentu, maka orang semacam tadi wajib mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang disampaikan dalam ceramah atau dakwah atau pengajian-pengajiannya. Untuk itu Nabi memberikan tahu kepada kita kaum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min jama'atin yadhkuruna Allah Ta'ala la yuriduna illa wajhah illa nadahum munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum faqad buddilat sayyi'atukum hasanat." Rasulullah SAW tetap hidupnya memberikan keuntungan untuk alam semesta, wafatnya memberikan keuntungan untuk muslimin khususnya, sehingga wafatnya beliau rahmat buat kita kaum muslimin di alam dunia, untuk kita merasakan rahmat Allah Ta'ala dari sejak hidup di alam dunia ketika kita berjumpa dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar kelak. Sesuatu yang dikatakan keberuntungan tentu dapat dirasakan oleh setiap insan muslim yang beragama. Tidak muslim yang beragama menoleh sesuatu yang merugikan. Tidak ada agama Islam menjadikan kita rugi dalam segala urusan. Tidak ada. Hanya otak-otak iblis menjadikan kita rugi dengan Islam, dengan agama. Berislam tapi tak beragama, artinya tahu Islam tapi tak mengenal ajaran agama, yang akibatnya merasa dirugikan dengan penjelasan-penjelasan agama. Itulah manusia-manusia munafikin, manusia yang Allah telah ancam fid darkil asfali minan nar. Sehingga syariat agama wajib diketahui untuk kita bisa membedakan siapa manusia itu sebenarnya. Meskipun bertampang orang-orang beragama, sekalipun pakaiannya pakaian agama, sekalipun tutur katanya dengan segala aktivitas yang ada, bahasa dan sebagainya, ilmu dan sebagainya, kembalinya ke agama, tapi semata kita tidak tahu jalan-jalan Allah Ta'ala, tetap orang-orang semacam tadi hanya memberikan nasihat, tapi kita takkan pernah kembali kita punya hati. Nabi memberitahu, ma min jama'atin, tiada terjadi suatu kelompok manusia, boleh 3 orang, boleh 5 orang, boleh 7 dan seterusnya, ada di satu tempat, berkumpul dalam satu tempat, di mana kumpul ini mengandung makna yang kompleks. Ada kumpul dengan ilmu tapi menghancurkan barisan ilmu,
Ada kumpul dengan baca-bacaan, justru meninggalkan ajaran Rasulullah. Ada yang kumpul bicara agama, tapi pada dasarnya dapat murka Allah Ta'ala. Ada yang menyebut Allah Ta'ala, sementara Allah Ta'ala melaknat orang-orang tadi. Dan ada yang berselawat segala sesuatunya, padahal Rasul murka kepadanya. Ini sulit untuk bisa diketahui, kecuali oleh orang-orang tertentu yang menyampaikan agama. Tapi kita punya hati, ya, merasakan akan sentuhan kebenaran ajaran agama. Tiada kelompok masyarakat berkumpul yazkuruna Allah Ta'ala, menyebutkan nama Allah Ta'ala. Kata zikir, insyaallah kapan waktu saya jelaskan secara rinci. Kata zikir, menyebut atau mengingat. Tiada suatu kelompok berkumpul di satu tempat menyebut nama Allah Ta'ala, zikir atau ingat akan Allah Ta'ala. Di mana kumpul ini boleh dalam majlis ilmu, boleh dalam baca-bacaan, boleh dalam bentuk sesuatu apapun juga. Masih ada nama Allah Ta'ala dalam bentuk sebutan, tapi tidak di hati. Sebutannya doang. Yang dimaksud oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, kumpul 3 orang, 5 orang, 7 orang, dan seterusnya. Perkumpulan tadi memang menjadikan kita ingat akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga Nabi mengatakan, tiada suatu kelompok menyebut nama Allah Ta'ala dengan sesuatu, tentunya tuntunan agama yang dibenarkan, dapat mengingatkan kita akan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tujuan, maksud, niat, sasaran, dan harapan tak lain, la yuriduna, mereka yang berkumpul tak berkehendak apapun juga dalam perkumpulannya, dalam bentuk apapun juga yang mengarahkan diri kita kepada jalan Allah Ta'ala, tak bermaksud lain illa melainkan wajhah, keridhaan Allah Ta'ala. Arti keridhaan Allah Ta'ala, sesuatu aktivitas tadi dapat ridha Allah Ta'ala, dapat ridha Rasulnya. Kata mengucap ridha satu hal yang mudah. Setiap insan, dan apalagi orang beragama, mudah mengucap alhamdulillah, mudah mengucap zikrullah dan sejenisnya. Tapi lupa jalan sesuatunya kalau tidak ada sesuatu yang dapat mengingatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara-caranya sehingga orang yang bisa ingat kepada Allah Ta'ala, dia berkumpul dalam satu tempat 3 orang ke atas, tak maksud lain, tak punya tujuan lain, melainkan berharap ridha Allah Ta'ala. Artinya kegiatan tadi memang disesuaikan dengan aturan agama, ajaran agama, hukum agama, ketetapan yang tertera dalam kitab-kitab agama yang dikarang oleh para pemimpin agama. Dibenarkan begitu dan begitu tata caranya. Tak lain berharap memang begitu maksud dan tujuannya. Perkumpulan tadi memang tak lain mengajak saudara seagama untuk kenal Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tujuannya demikian, illa melainkan nadahum munadin minas sama, malaikat berseru dari langit, an gumu maghfuran lakum, berdirilah kalian hai umat Rasul. Bangunlah anda wahai umat Rasulullah SAW. Bergegaslah anda kembali dari perkumpulan yang membawa hati anda mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berbahagialah anda dari segala kelompok-kelompok manusia yang masih ada anda di dalamnya, dan mengingatkan kita kepada jalan Allah Ta'ala. Selesai itu acara dalam bentuk bacaan yang sifatnya hanya keridhaan Allah Ta'ala. Apalagi di dalamnya terselipkan ilmu syariat agama yang mengingatkan. Banyak ilmu tapi tak menjadikan hati kita ingat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Banyak beredar majlis ta'lim tapi tetap buta di mata manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyampaikan ilmu, tapi tetap manusia buta akan ilmu. Apalah arti perkumpulan semacam itu? Sehingga malaikat berseru dari langit, berkata kepada manusia yang berkumpul tapi punya tujuan terpuji di mata agama, di mata Allah Ta'ala dan Rasulnya, dapat ridha Allah Ta'ala dan Rasulnya. Angumu, bangunlah anda wahai muslimin yang sama mencari jalan melalui seorang guru untuk bisa kita ingat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dari berbagai aspek kehidupan. Maghfuran lakum, berdirinya anda beroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kemuliaan di alam dunia dan di akhirat kelak melainkan seseorang beroleh ampunan dari Allah Ta'ala dari segala macam bentuk kesalahan dan dosa yang dia pernah lakukan semasa hidupnya. Faqad budilat sayyi'atukum hasanat, sungguh telah Allah Ta'ala ganti, sungguh telah diganti segala macam bentuk dosa yang pernah kita lakukan semasa hidup. Saat kita berkumpul dalam suatu kelompok yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melalui sentuhan ilmu syariat agama, maka apa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita pada saat misalkan orang hidup dari pagi dia berjalan, kemudian pada malam harinya boleh jam 7 atau jam 8
ada panggilan ilahi untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala melalui perkumpulan yang dibenarkan, aturan-aturan dan cara-cara sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan kitab-kitab agama yang dibenarkan. Begitu cara-caranya dengan niat terpuji untuk menjadikan kita sebagai guru, kita sebagai jamaah kenal Allah Ta'ala melalui tuntunan yang dibenarkan oleh ajaran Rasulullah SAW. Apabila sifat itu terjadi, kesalahan yang pagi tadi kita lakukan, maka gugurlah semua dosa yang kita kerjakan. Hanya berkah perkumpulan yang dapat menjadikan kita ingat kepada Allah Ta'ala, ingat akan jasa Rasulullah SAW, sahabat, istri, keluarga, dan imam-imam agama, sampai segala sesuatu aktivitas yang dihidupkan oleh orang-orang mukmin yang masih ada di antara kita. Semasa itu kita dapati, maka dosa yang kita lakukan sejak pagi hari gugur seluruhnya. Maghfurun lakum. Tidak hanya sekedar gugur, tapi juga budilat sayyi'atukum, kesalahan kita, dosa kita, Allah Ta'ala telah ganti menjadi hasanat, pahala, ganjaran, derajat, pangkat, dan sebagainya. Itulah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan zikir keluar dari sasaran dan tujuan daripada mengingatkan saudara kita seagama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena berbetulan upaya zikir dan zikir bacaan berkembang pesat dan sebagainya, kalau kita mau memperhatikan, jarang kita dapati zikir-zikir dalam bentuk bacaan menjadikan hati manusia terbuka. Memang tak ada jalan bagi manusia bisa terbuka hatinya sebelum dia kembali kepada ajaran agamanya. Tidak seseorang bisa kembali kepada ajaran agama kemudian dia mengerti agamanya dari ilmu yang ada, semasa guru yang tadi tak memiliki sinar ilahi di hatinya untuk memberikan tata cara dan jalan bagaimana sehingga manusia dengan berkah ilmunya dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit semacam itu. Apabila kita dapati, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, beruntunglah anda yang tumbuh dalam kumpulan yang dapat ridha Allah Ta'ala. Beruntunglah anda di masa dunia dan di akhirat kelak ketika upaya anda habis ketika ajal tiba, sehingga ada dapati semua usaha kita dalam dunia untuk kita nikmati segala macam pangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunianya sudah demikian, sehingga Al-Imam Atok berkata sebagai berikut. Wa qala al-Imam Atta' rahimahullah ta'ala, man jalasa majlisan yadhkurullaha fih, barang siapa duduk di satu majlis niat tujuan sama sebagaimana apa yang Nabi katakan, tentu punya tujuan ingat diri kita kepada Allah Ta'ala dalam setiap perkumpulan. Apabila itu terjadi, kafarallahu anhu wa asyarata majalisa min majalisis su', niscaya Allah Ta'ala gugurkan, porak-porandakan dari majlis yang niatnya diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya memang berharap agar agama bisa dimengerti oleh saudara seagama, niatnya demikian dengan bacaan, dengan doa, dengan ilmu dan sejenisnya, tapi sasarannya Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk bisa mengajak saudara kita seagama untuk kenal agama sehingga kenal Allah Ta'ala, tujuannya demikian. Maka Al-Imam Atok berkata, tiada majlis yang sifatnya demikian, melainkan Allah Ta'ala gugurkan dari majlis yang demikian sifat dan karakternya asyarata majalis, 10 perkelompok atau 10 kelompok, ibarat organisasi, 10 organisasi, ibarat perkumpulan, 10 perkumpulan. Allah Ta'ala hancurkan, Allah Ta'ala porak-porandakan manusia-manusianya min majalis sesuk, dari sejumlah 10 kelompok tadi. Ibarat warga, ibarat RW. Dalam sebuah RW terdapat satu majlis zikir, ilmu agama, syariat agama, petuah agama, nasihat agama dari guru-guru yang memang punya niat terpuji di mata Allah Ta'ala dan Rasulnya. Membekas itu majlis. Majlis yang demikian dapat ridha Allah Ta'ala dan Rasulnya, dapat memporak-porandakan segala macam bentuk aktivitas dari sebuah RW, minimal 10. Begitulah kata Al-Imam Atta' radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Betapa hinanya manusia yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan hanya melalui sinar ilahi yang ada pada guru-guru yang mulia di mata Allah Ta'ala, punya upaya terpuji untuk saudaranya seagama, sementara upayanya dipadamkan, sementara upayanya diadu domba, sementara upayanya difitnah dan disebarluaskan tata cara yang itu adalah ridha Allah Ta'ala dan Rasulnya, tapi orang itu berbuat jauh sehingga padamlah sinar ilahi, padamlah dosa-dosa manusia yang seharusnya terangkat berkah ilmu tadi hanya karena manusia berseragam
beragama, berpenampilan pakaian orang yang beragama, bertutur bahasa dengan agama, memberikan pandangan sesuatu bedal iblis dalam bentuk pandangannya menyatu kepada orang tadi, sehingga orang tadi pun sama berupaya memadamkan sinar ilahi dalam sebuah wilayah. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu salam Allah yahfaz. Semasa kita memang muslim dan betul muslim sejati dalam pengertian aku beragama Islam, memang tak banyak tahu tentang ajaran Islam, tapi apa yang menjadi kewajiban aku sebagai muslim wajib aku ketahui. Kemudian apabila kita sudah tahu apa yang menjadi kewajiban kita, kiranya diharapkan berkah doa-doa guru yang baik di mata Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita sampai pada pengertian ya benar apa yang disampaikannya. Itulah muslim sejati. Sehingga apabila seseorang sudah tahu akan kebenaran ajaran agamanya, maka hidayah taufik kemudian dia dapat, dia berupaya mengajak saudaranya seagama untuk bisa mengingatkan dia dan orang lain akan zikrullah Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan, sedikit apa yang Allah Ta'ala bukakan di hati saya untuk bisa memberikan pengertian keberuntungan orang yang ada dalam kelompok zikrullah, bukan zikir dengan baca-bacaan. Kiranya menjadikan kita sadar bahwa waspadalah kita terhadap manusia-manusia berpenampilan dan berpakaian dan serta bertutur bahasa dengan bahasa agama, sementara merontokkan diri kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak pernah tertipu, terkecoh dengan bahasa atau nasihat agama maupun majlis ilmu agama yang sebetulnya tak ada ridha Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalamnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Inna ahsanal mawa'id syafiyah كلام من لا تخفى عليه خافية والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين
واخذل من خذل المسلمين، واهدنا وأمراءنا وزعماءنا ورؤساءنا أولي الأمر منا وأزكياءنا من المسلمين والمسلمات، ووفقنا وإياهم إلى الصراط المستقيم، واهدنا وإياهم ووفقنا وإياهم إلى الصراط المستقيم، واهدنا وإياهم ووفقنا وإياهم إلى الصراط المستقيم. واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينفتح بها رقابنا ورقاب الآباء والأمهات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من أيد من المرسلين بالمعجزات الباهرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما كتب الملكان من الحسنات والسيئات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله